Dunia gamepad udah makin menggila di tahun 2024 kemarin. Mau yang lewatnya Xbox, mau yang lewatnya PS, tiap gamepad yang baru keluar speknya meningkat lagi dan lagi. Untuk bersaing di kerasnya pasar gamepad di Indonesia, Rexus punya strategi lain yang mungkin bisa aja menarik customer baru untuk membeli gamepad mereka dengan berkolaborasi dengan Marvel dan merilis gamepad Daxa Asteria Marvel Special Edition. Ada dua karakter Marvel yang bisa dipilih kalau beli gamepad ini, yaitu Captain America yang punya warna dominan biru dan Iron Man yang punya warna dominan merah. Secara desain keduanya ngambil bagian dada dan tangan dari masing-masing karakternya, dan sebagai inti dari gamepadnya ada reaktor Iron Man dan simbol bintang Captain America sebagai tombol on off di gamepad ini. Desainnya sendiri dicetak ke gamepad ini dengan metode dice-up kalau nggak salah ya, layaknya di keycaps pada sebuah keyboard yang mestinya warnanya bakalan lebih vibrant, terus dia lebih awet dan nggak gampang shine. Asalkan dia nggak kepentok atau kegesek benda tajam karena pastinya coatingnya bakalan rusak. Sedangkan di bagian belakangnya itu polos aja, tapi warnanya itu menyesuaikan dengan warna karakternya. Jadi kalau misalnya Iron Man itu warna belakangnya itu merah, sedangkan Captain America warna belakangnya biru. Dengan finishing bertekstur yang ngebuat gamepad ini jadi ada gripnya. Soalnya untuk bagian depannya itu finishingnya halus ya karena efek printingnya tadi. Jadi kalau misalnya kalian berkeringat ketika bermain game tentunya jadi licin. Jadi dengan adanya tekstur di bagian belakang ngebuat kalian itu bisa lebih nyaman megang gamepad ini. Sisanya untuk di pad, analog stick, action button, LB, RB, LT, RT di bagian atas itu warnanya komplementer sesuai dengan masing-masing karakternya. Gua ngebahas lebih detail ke bagian desain ya, karena memang yang dijual di gamepad ini menurut gua adalah desainnya sendiri. Karena buat fans Marvel, adanya kolaborasi berlicense resmi antara Rexus dan Marvel ini ngebuat gamepad Daxa Asteria Marvel bisa jadi salah satu collectible item untuk mereka. Untuk feel-nya sendiri, kemudian part-partnya, kemudian fungsi makronya, fungsi buttonnya, konektivitasnya, termasuk isi di dalam boxnya itu bisa dibilang mirip dengan Daxa Asteria V2 yang udah dirilis hampir setahun lalu. Tapi ada dua fitur yang ditambahin ke gamepad ini, di mana gamepad Asteria Marvel udah support untuk Nintendo Switch, dan karena support Switch tentunya dia juga udah punya fitur gyroscope kayak di Daxa Borion yang kemarin udah gue bikin short reviewnya di Reels Instagram gue. Sama ada satu perbedaan sedikit di mana tombol yang tadinya itu berfungsi untuk clear makro atau turbo di Asteria V1 dan V2 sekarang berubah jadi capture function. Untuk performanya sendiri, gamepad ini juga udah punya performa yang sama lah ya kayak Asteria V2, di mana polling rate-nya itu udah 1000 Hz dengan latensinya itu rata-rata di 1 millisecond baik di wired dan juga di wireless mode. Tapi dengan maksimum latensi yang lebih tinggi di wireless mode yang kayaknya udah nggak perlu gue jelasin lagi ke kalian alasannya kenapa. Kemudian untuk circularity analognya udah gue tes dan hasilnya itu 0,1% untuk analog kiri dan kanannya, jadi mestinya aman-aman aja. Ditambah dia udah pakai Hall effect sensor di analog dan juga di bagian triggernya. Satu hal lagi yang gue tes di gamepad ini karena sering banget ada pertanyaan tentang konektivitas ke Android dan iPhone di YouTube komen gue. Jadi gue tes langsung nyolok gamepad ini ke Android pakai kabel USB-C to USB-C, dan ternyata hasilnya bisa untuk main game yang kompatibel aja. Misalnya Stumble Guys itu pun di in-game aja. Ketika di main menu, gamepadnya nggak berfungsi seperti yang kalian lihat di layar. Untuk di game lainnya nggak gue cobain karena emang gue udah lama nggak main di Android. Tapi kemungkinan untuk game yang support full controller kayak Genshin Impact mungkin bisa. Mungkin ya. Kemudian untuk iOS sendiri gue tes di iPad Air M2 gue yang kebetulan juga udah pakai jack USB-C. Gue coba untuk main game, jadi ketika in game gue colok, gue coba main dan ternyata bisa walaupun ada error gitu ya untuk pergerakannya. Dan kalau gue coba balik ke home screen, notification center itu akan selalu kebuka yang artinya ada input error dan nggak bisa diapa-apain lagi. Dan overall dengan harga 459.000 kalau nggak salah, gamepad ini tuh cukup menarik ya buat kalian yang suka banget sama Marvel untuk dijadiin collectible item, terutama untuk yang suka Captain America dan juga Iron Man. Selain itu sebagai sebuah gamepad, fungsinya menurut gue udah cukup banget dengan performa yang juga udah bagus di rentang harganya. Bahkan kalau dibandingin sama Borion, gue cobain untuk latency dan poly rate-nya juga sama aja. Cuman kalau disuruh milih, gue sendiri lebih prefer Cygnus atau Borion karena memang selain dia udah pakai mechanical switch, LTRT-nya itu bisa di-convert jadi button kalau pas mau main game FPS. Tapi harganya lebih mahal dan yang pasti nggak ada karakter Marvel-nya. Jadi dikembaliin aja ke kalian. Itu aja review dari gue untuk Daxa Asteria Marvel ini. Kalau minat seperti biasa linknya ada di deskripsi atau kalian bisa langsung check out lewat YouTube Shopping yang ada di bagian kiri bawah video ini.
See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.